Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi Sistem E-Bisnis pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis kelas A yang diampu oleh dosen Bapak Ari Subagio. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasannya, alangkah lebih baiknya untuk kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Amanda Sakina Sulistia dengan akronim 1036, kemudian ada teman saya, Akmal Damar Ramadan dengan akronim 1042, dan yang terakhir ada Hidayati Masbuha dengan akronim 1073. Nah, berikut beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Untuk topik pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Hidayati. Saya Hidayati Masruha dengan akhiran NIM 1073. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada pengenalan e-bisnis yang mencangkup definisi dari e-bisnis, kemudian ada B2C atau business to consumer, kemudian ada B2B atau business to business, dan yang terakhir ada cross functional enterprise system atau CVS. Istilah e-bisnis atau bisnis elektronik yang pertama kali digunakan oleh CEO IBM Lou Gerstner yang merujuk pada semua jenis aktivitas bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Ini meliputi berbagai kegiatan seperti penjualan dan pembelian produk atau layanan, pemasaran, manajemen rantai pasokan, layanan pelanggan, dan berbagai proses bisnis lainnya yang dilakukan secara digital. E-bisnis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan mempermudah transaksi bisnis. Ada 3 pilar utama dalam e-bisnis, yaitu yang pertama ada transaksi, kemudian ada komunikasi, dan yang ketiga ada informasi. Nah, untuk e-bisnis diperlukan 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada pengadaan online, mengacu pada pembelian antar bisnis atau B2B yang dilakukan secara daring atau melalui saluran digital. Transaksi ini biasanya melibatkan vendor dan mitra bisnis. Dan yang kedua yaitu ada toko online. Bisa berupa bisnis besar, situs e-commerce seperti Open Trolley atau butik kecil di lingkungan sekitar. Pengecer daring menggunakan model bisnis B2C atau C2C yang memerlukan keranjang belanja, katalog produk, dan hal-hal lain yang menjalankan toko online. Dan yang ketiga ada pasar online. Pasar online mirip dengan pasar karena memiliki banyak toko yang sebagian besar menjual barang yang sama. Pelanggan memiliki pilihan untuk memilih fasilitas transaksi terbaik atau harga terendah. Pasar online besar di Indonesia meliputi Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Kemudian selanjutnya yaitu ada B2C atau Business to Consumer. Adalah salah satu model penjualan yang paling populer dan dikenal luas. Ide B2C pertama kali digunakan oleh Michel Aldrich pada tahun 1979 yang menggunakan televisi sebagai media utama untuk menjangkau konsumen. B2C secara tradisional mengacu pada belanja di toko atau di mall, makan di restoran, nonton bioskop, dan sebagainya. Namun, internet menciptakan saluran bisnis baru untuk B2C yang sama sekali baru dalam bentuk e-commerce atau penjualan barang dan jasa melalui internet. Kemudian ada B2B atau business to business. Adalah bentuk transaksi antar bisnis yang seperti melibatkan produsen dan grosir. B2B mengacu pada bisnis yang dilakukan antar perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Transaksi bisnis ke bisnis adalah umum dalam rantai pasokan, karena perusahaan memberi komponen dan produksi seperti bahan baku lain yang digunakan dalam proses manufaktur. Produk jadi kemudian dapat dijual kepada individu melalui transaksi B2C. Kemudian ada Cross Functional Enterprise System atau CVS, adalah sistem informasi yang mengintegrasikan sebagai fungsi atau departemen dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi. CVS memungkinkan berbagi data dan proses di seluruh unit bisnis seperti keuangan, pemasaran,
produksi, dan sumber daya manusia dalam satu platform terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran informasi yang lancar, mengurangi duplikasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan pandangan menyeluruh dari seluruh organisasi. Sistem ini sering mencangkup perangkat lunak seperti Enterprise Resource Planning (ERP) yang mendukung integrasi lintas fungsi. Kemudian untuk topik yang selanjutnya yaitu di sini ada fungsi sistem bisnis. Mengaplikasikan CVS dalam sebuah perusahaan bukan suatu hal yang mudah. Mengembangkannya memerlukan waktu yang lama karena implementasi ini memengaruhi semua departemen yang ada saat ini. Selain memerlukan biaya pengembangan yang tinggi, termasuk biaya perangkat lunak. Selain itu, berbagai aplikasi membantu sistem informasi dalam setiap fungsi perusahaan saat ini. Operasi bisnis perusahaan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penjualan bagi perusahaan, merupakan tujuan utama pemasaran. Fungsi ini didukung oleh berbagai teknologi berbasis sistem informasi. Yang kedua yaitu ada manajemen sumber daya manusia, merupakan aktivitas perusahaan yang sulit untuk ditangani, sehingga diperlukan sistem informasi untuk perekrutan dan pengendalian inventaris, penggajian dan analisis serta proyeksi kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada keuangan sebagai fungsi perusahaan unggul dalam mengelola perusahaan. Di antaranya adalah peramalan, pengangguran, kredit, kas, dan manajemen inventaris. Yang keempat yaitu ada fungsi auditor yang sangat penting bagi perusahaan untuk memverifikasi kekuatan laporan keuangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu di sini ada produksi atau operasi. Sistem informasi yang mendukung proses produksi diperlukan untuk membuat proses lebih efektif dan lebih efisien. Jika ini diterapkan dengan benar, akan ada beberapa fluktuasi harian seperti waktu produksi, bahan baku, dan SDM. Nah, untuk topik pembahasan yang ketiga ada sistem informasi pemasaran, di mana zaman sekarang internet tuh sudah dengan cepat mengubah cara bisnis pemasaran, dimulai dari model bisnis baru yang menghadirkan tantangan dan peluang ketika organisasi berusaha untuk mengadopsi metodologi e-bisnis dalam mencari keunggulan yang kompetitif. Organisasi dari semua ukuran bisa merasakan efek riak dari pelanggannya, rantai pasokan, dan pesaing yang mendukung internet. Tekanan ini sangat akut dalam fungsi pemasaran di mana teknologi informasi menyentuh pelanggan dan semakin menjadi kunci untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Sederhananya, MKIS merupakan sistem terkomputerisasi yang dirancang untuk memberikan aliran informasi yang terorganisir untuk memungkinkan dan mendukung kegiatan pemasaran suatu organisasi. Kemudian, sistem MKIS ini juga dirancang untuk bersifat komprehensif dan fleksibel untuk mengintegrasikan satu sama lain secara fungsional. Mereka secara formal berwawasan ke depan dan penting bagi kemampuan organisasi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. MKIS adalah jendela dunia perusahaan dan sebagai antarmuka pelanggan yang utama. Nah, gambar berikut merupakan bagan atau struktur dari MKIS. Terdiri dari 4 bagan di sini, yaitu yang pertama ada Internal Marketing System atau IMS yang melibatkan penggunaan data pemasaran yang tersedia dari dalam perusahaan sebagai sarana untuk menunjukkan efektivitas biaya perusahaan. Hal ini adalah kekuatan internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemasar dan menjamin penggunaan sumber daya yang efisien terutama waktu, biaya, dan kepiawaian ketika mereka mendapatkan data oleh teknologi komputer. Yang kedua ada Marketing Intelligence System atau MIS yang melibatkan pengumpulan data kualitatif dan sering tentang pengubahan kondisi di lingkungan makro pemasaran. Ada kekuatan eksternal yang mempengaruhi fungsi organisasi tertentu. Oleh karena itu, informasi pemasaran harus dapat mengumpulkan, menyimpan, serta mengambil secara selektif informasi mengenai persaingan, demografi,
aspek sosial ekonomi dan psikografis pelanggan, lingkungan, politik, serta hukum di tingkat negara bagian, nasional, dan internasional pemasok sumber daya dan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada Marketing Research System atau MRS. Di sini tujuannya untuk menawarkan informasi mendalam khusus kepada eksekutif pemasaran atas permintaan untuk menghadapi dan memerangi masalah pemasaran yang khas, seperti perilaku pembeli, preferensi produk atau merek, penggunaan produk, kesadaran periklanan, promosi penjualan, perilaku, distribusi fisik, persaingan, dan sejenisnya yang lain. Lalu terakhir ada manajemen science system, atau biasa disebut dengan riset operasi. Merupakan penerapan metodologi ilmiah dan teknik kuantitatif untuk bisnis dan masalah operasi lainnya. Peneliti operasi menggunakan model matematika dalam analisis mereka. Model pada dasarnya adalah representasi dari bagian dunia nyata. Eksekutif pemasar sangat terbantu dalam membuat keputusan yang kompleks di bidang pengembangan produk baru, bauran pemasaran, pemilihan media, masalah antrian dalam organisasi retail, lokasi gudang, kontrol inventaris, alokasi biaya pasar, dan masalah-masalah lainnya. Kemudian di sini ada peran strategis dari MKIS. Apa peran strategis dari MKIS? Sebenarnya fungsi strategis pemasaran lebih ditekankan karena teknologi berbasis internet telah memungkinkan pendekatan baru untuk penjualan di mana teknologi informasi untuk pertama kalinya menyentuh pelanggan dan menyediakan sarana baru dalam mengumpulkan informasi pemasaran. Dalam arti yang lebih luas, MKIS menciptakan aliran informasi yang terorganisir dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan pemasaran. Hal ini melibatkan peralatan, perangkat lunak, database, dan juga prosedur, metodologi, dan orang-orang yang diperlukan untuk sistem dalam memenuhi tujuan organisasinya. MKIS mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari pemrosesan transaksi sederhana pengambilan keputusan strategi pemasaran yang kompleks. Selanjutnya di sini ada keuntungan dari MKIS. MKIS sendiri meningkatkan jumlah opsi yang tersedia untuk para mengambil keputusan dan mendukung setiap elemen strategi pemasaran. MKIS mempengaruhi antarmuka pemasaran dengan pelanggan, pemasok, dan mitra lainnya. Manfaat utama dari dampak MKIS di bidang integrasi fungsional, pemantauan pasar, pengembangan strategi, dan implementasi strategi. Penjelasan singkatnya dari pemantauan pasar ini dapat melalui penggunaan riset pasar dan aktivitas market intelligence. MKIS dapat mengenali segmen pasar yang muncul dan memantau pasar untuk mengenali perubahan perilaku konsumen, kegiatan pesaing, teknologi baru, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Lalu untuk manfaat dari pengembangan strategi, MKIS menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Hal ini mendukung pengembangan strategi untuk produk baru, penentuan posisi produk, komunikasi pemasaran seperti iklan, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan, penetapan harga, penjualan pribadi, distribusi, layanan pelanggan, dan kemitraan serta aliansi. Kemudian yang ketiga, implementasi strategi. Di sini, MKIS menyediakan dukungan untuk peluncuran produk, memungkinkan koordinasi strategi pemasaran, dan merupakan bagian integral dari otomatisasi tenaga penjualan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem layanan pelanggan. Dan yang terakhir, mengintegrasi fungsional. MKIS memungkinkan koordinasi kegiatan dalam departemen pemasaran dan fungsi organisasi lainnya seperti teknik produksi, manajemen produk, keuangan, manufaktur, logistik, dan layanan pelanggan. Nah, selanjutnya untuk topik pembahasan yang keempat, di sini ada sistem informasi sumber daya manusia atau biasa disebut dengan Human Resource Information System.
di mana itu adalah sebuah sistem yang membantu fungsi-fungsi MSDM melalui teknologi informasi. Sumber daya manusia adalah salah satu kegiatan utama dari organisasi manapun. HRIS dirancang agar fleksibel dan juga transparan di antara manajer SDM dan manajemen puncak, sehingga mereka dapat dengan cepat melihat dan memperbarui status karyawan sesuai dengan hierarki organisasinya. Untuk implementasi dari HRIS sendiri yang efektif itu membutuhkan rekayasa ulang proses bisnis yang tidak mudah untuk diadopsi oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Di sini ada dua jenis pengguna HRIS. Yang pertama yaitu profesional SDM yang mengelola fungsi SDM, dan yang kedua pengguna akhir sistem. Ini adalah dua pengguna yang memutuskan dan menentukan adopsi HRIS. Sangat penting untuk melihat implementasi HRIS secara keseluruhan dan memastikan integritas sistem. Implementasi dari HRIS sendiri itu menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kesuksesannya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada kultur. Tentunya kultur atau budaya organisasi bisa mendorong untuk mengadopsi HRIS pada manajemen data, proses data, dan penggunaan data. Yang kedua, mode pengumpulan data. Untuk memastikan pengumpulan data yang berkualitas bergeser dari pengumpulan data agregat ke data tingkat fasilitas dan tingkat staf. Yang ketiga, upaya peningkatan kualitas. Sistem yang tepat harus ada dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas data jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, adopsi. Minat untuk mengadopsi teknologi dan proses manajemen data yang baru. Yang kelima adalah perubahan. Untuk mengelola perubahan harian dalam data SDM yang diperlukan sesuai permintaan. Dan yang terakhir yaitu pembaruan, di mana informasi HRIS yang tepat waktu dan akurat harus selalu diperbarui dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem terstruktur yang digunakan bisnis untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, mengambil, dan melaporkan data keuangannya, sehingga dapat digunakan oleh akuntan, konsultan, analisis bisnis, manajer, serta Chief Financial Officer atau CFOS, auditor, regulator, dan agen pajak. Akuntan terlatih khusus bekerja secara mendalam secara AIS untuk memastikan tingkat akurasi tertinggi dalam transaksi keuangan dan pencatatan perusahaan, serta membuat data keuangan mudah tersedia bagi mereka yang secara SAN membutuhkan akses ke sistem. Terdapat bagian-bagian dari AIS, yaitu yang pertama pengguna. Pengguna ini AIS digunakan oleh para pengguna sistem. Profesional lain yang mungkin perlu menggunakan AIS termasuk akuntan, konsultan, analisis bisnis, manajer, chief financial officer, dan auditor. AIS membantu berbagai departemen dalam perusahaan secara terintegrasi. Misalnya manajemen telah menetapkan sasaran penjualan yang kemudian dapat dieksekusi oleh staf dengan membuat order pemasaran dalam jumlah persediaan yang sesuai. Pesanan persediaan memberitahukan Departemen Akuntansi tentang hutang baru. Ketika penjualan dilakukan, tenaga penjualan dapat memasukkan pesanan pelanggan. Akuntansi dapat menagih pelanggan, gudang dapat menyusun pesanan, departemen pengiriman dapat mengirimkannya, dan Departemen Akuntansi akan memberitahu tentang piutang baru. Departemen Layanan Pelanggan kemudian dapat melacak pengiriman pelanggan, dan sistem dapat membuat laporan penjualan untuk manajemen. Manajemen juga dapat melihat biaya persediaan, biaya pengiriman, biaya produksi, dan sebagainya. Prosedur dan instruksi AIS adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan mematose daparode. Selanjutnya ada data.
Untuk menyimpan informasi, AIS harus memiliki struktur database dan juga memerlukan unsur user apps untuk berbagai jenis pengguna sistem dan entry data, serta format output yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda dan berbagai jenis informasi. Data yang terkandung dalam AIS adalah semua informasi keuangan yang berkaitan dengan praktik bisnis organisasi. Setiap data bisnis yang berdampak pada keuangan perusahaan harus dimasukkan ke dalam AIS. Jenis data yang termasuk dalam AIS akan tergantung pada sifat bisnis, tetapi secara umum adalah sebagai berikut: pesanan penjualan, laporan penagihan pelanggan, laporan analisis penjualan, daftar permintaan pembelian. Selanjutnya, perangkat lunak AIS. Komponen perangkat lunak AIS adalah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, memproses, dan menganalisis data keuangan perusahaan sebelum ada komputer. AIS adalah manual sistem berbasis kertas, tetapi saat ini sebagian besar perusahaan menggunakan perangkat lunak komputer sebagai dasar dari AIS. Usaha kecil sehingga menengah di Indonesia bisa menggunakan Zahir, Accurate MYOB, Easy Accounting. Selanjutnya dari AIS ada kontrol internal. Kontrol internal AIS adalah langkah-langkah keamanan untuk melindungi data insentif. AIS untuk memiliki kontrol internal untuk melindungi terhadap akses komputer yang tidak sah dan membatasi akses pengguna yang berwenang, yang mencakup beberapa pengguna di dalam perusahaan. AIS berisi informasi rahasia yang bukan hanya milik perusahaan, tetapi juga karyawan dan pelanggannya. Data ini dapat mencakup nomor jaminan sosial, informasi gaji, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Semua data dalam AIS harus dienkripsi dan akses ke sistem harus dicatat dan disurvei. Aktivitas sistem juga dapat dilacak juga. Selanjutnya, untuk topik pembahasan yang keenam ada sistem manajemen keuangan. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, sistem keuangan suatu organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup. Kebutuhan akan sistem informasi berbasis komputer dengan jaringan terpusat, terdesentralisasi, atau terdistribusi yang menghubungkan aliran data dari beberapa departemen atau bagian menjadi semakin jelas seiring dengan semakin canggihnya pengelolaan transaksi keuangan. Sistem Informasi Manajemen Keuangan atau FMIS membantu para pengambil keputusan dengan memberi mereka akses ke satu atau beberapa basis data besar yang menyimpan data keuangan, yang meningkatkan kinerja sistem keuangan organisasi dan semua komponennya. Hasilnya, para pengambil keputusan di semua tingkat operasional, taktis, dan strategis dapat melakukan tugas manajemen seperti perekrutan staf, pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengelolaan dengan lebih berhasil atau lebih jelas jika mereka memiliki akses ke informasi yang akurat, tepat waktu, dan juga terkini. Sebagai contoh, proses pertukaran modal melibatkan evaluasi dampak finansial dan profitabilitas dari pertukaran modal yang dilakukan. Proposal pembiayaan utang untuk fasilitas dan operasional dapat diperiksa dengan penggunaan berbagai teknik untuk mengevaluasi pembiayaan utang relatif terhadap laba atas investasi. Analisis nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan, dan analisis probabilitas risiko isi berupa model spreadsheet yang digunakan oleh pengaturan optimal dari modal proyek-proyek untuk bisnis. Nah, FMIS sendiri juga membantu dalam menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta mengidentifikasi kebutuhan pendanaan dan memeriksa opsi pembiayaan lainnya. Untuk menciptakan strategi pembiayaan terbaik bagi suatu bisnis, analisis keuangan menggunakan perakiraan keuangan tentang keadaan ekonomi, operasi bisnis, opsi pembiayaan, suku bunga, dan nilai saham serta obligasi. Selanjutnya,
sistem informasi manufaktur. Agar tetap kompetitif di pasar manufaktur saat ini, perusahaan harus mampu menawarkan solusi lengkap kepada klien mereka, serta biaya siklus hidup untuk nilai yang berkelanjutan. Produsen saat ini berada di bawah tekanan besar untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi mereka dalam hal mengembangkan produk baru, menjalankan bisnis mereka, dan menggunakan sumber daya mereka dengan wawasan yang jelas tentang manufaktur dan jaminan kualitas. Fungsi produksi atau operasi yang mencakup semua tugas yang terkait dengan pengorganisasian dan pengelolaan proses yang menghasilkan penciptaan barang atau jasa. Didukung oleh sistem informasi manufaktur atau MIS, akibatnya pengawasan prosedur operasional di seluruh entitas perusahaan berada di bawah lingkup fungsi produksi atau operasi. Sistem informasi untuk pemrosesan transaksi dan manajemen operasi membantu semua bisnis yang perlu merencanakan, melacak, dan mengelola pembelian, inventaris, dan arus barang dan jasa. Akibatnya, untuk merencanakan dan mengelola operasi mereka, bisnis seperti perusahaan transportasi, pedagang, grosir, pengecer, lembaga keuangan, dan penyedia layanan perlu menggunakan sistem informasi produksi atau operasi. Sistem yang mengotomatiskan proses produksi dikenal sebagai sistem manufaktur berbantuan komputer atau CAM. Sistem eksekusi manufaktur misalnya dapat digunakan untuk memantau dan mengelola proses produksi di pabrik sebagai alternatif proses fisik, peralatan mesin, dan robot mesin. Dengan kemampuan seperti manusia, dapat dikontrol secara langsung. Sistem informasi untuk melacak kinerja di pabrik disebut sistem eksekusi manufaktur atau MES. 5 elemen utama dari proses manufaktur: material, mesin, tenaga kerja, pedoman, dan spesifikasi, dan fasilitas untuk produksi dilacak, diamati, dan dikelola oleh mereka. Sistem kontrol proses, kontrol mesin, kontrol robot, penjadwalan, dan kontrol lantai pabrik, semuanya termasuk dalam MES. Sistem manufaktur ini membantu bisnis dalam mencapai proses manufaktur yang beradaptasi dan berkualitas tinggi dengan melacak, melaporkan, dan menyesuaikan kinerja dan status komponen produksi. Oke teman-teman, sekian materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.